sama Afir. Pak, Nanti kalau ada Arlian suruh hadir, Pak. Pak. Arlian. Iya, Hadir Arlian tenan. Eva. Oh Hadir. iya. Oh, aku mau ngaten Eva ora Evi. Ya, si kurang anu ya, Siti sama Afir ya. Iya, Pak. Belum bisa masuk, Pak. Kalau Mbak Siti belum bisa masuk, tapi kalau Mbak Afir sudah japrin jenengan, katanya izin. Oh ya. Ya. Oke. Oke, tolong di screenshot dulu. Iya Pak, siap Pak. Saya screenshot nih Pak. Iya. Iya sampun Pak. Ampun, ya. Kita siapkan materinya dulu. Sudah masuk? Sudah kelihatan belum? Absennya tesih menyala Pak, tadi dereng. Oh ya. Oke. Belum? Iya, Pak. Dereng. Belum, Pak. Ya, sabar ya. Nggih. Nggih. Tenang mawon Pak. Sudah belum? Sampun. Ampun, Pak. Oke, tak tarik. Assalamualaikum Bapak. Salam. Oke, Pinten? Pak, maaf. Tadi saya Siti Pujiastuti belum absen. Niki Absen iki apa, baru Pak? bisa masuk, Pak. Oke. Belum Omahmu di Tondo? kehadiran. Saya Omahmu Karanganom, ngendi? Pak, Gledek. Oh, ngledek. Dene ngledek ngono kuwi. Nggih. Karo ngledek kira ya mung cerak anu kuwi to, apa? Ponggok niku lho Pak. Koplaan andong Nggih. niku Pak. Koplaan dong ngaler, Pak, leres. Ngene Pak Armanto kuwi to? Nggih. Jarene kancamu mau kaya welut tok Pak niku ngeleng. Mboten Pak. Sinyal susah, Pak, ten mriki. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan yang ke-7. Waalaikumsalam. Semoga tidak bosan. Semoga tidak bosan. Aku era bosan kok. Tidak, Pak. Boten, Pak. Mau nyawang gambar. Sekali-sekali pengen ketemu ngono loh. Ketemu tatap muka.
Boleh Pak, nanti di pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir jam yang sama, terus di Kalikotes sana, ngono piye ya? Umpamane ngono piye ya? Coba saya konfirmasi dulu dengan sekolahnya, dengan SMP Kalikotes, karena bisa dibuka enggak. Tuh. Kalau nggak bisa ya ngene iki. Ya udah, Nggih, Mbak. nggak apa-apa. Memang kahanane kaya ngene kok. Nggih. Oke. Ya, kita mulai pertemuan yang ke-7 konsep dasar IPS pada PDGK 4102. Kita lanjutkan yang kemarin, prinsip-prinsip penyelenggaraan negara. Meskipun kita guru SD, tapi kita mestinya harus mengetahui prinsip-prinsipnya dalam menyelenggarakan negara. Jadi kita pun juga sebagai penyelenggara negara, tetapi di bagian tertentu, yaitu di bagian pendidik dan langsung terjun ke lapangan bersama dengan siswa, khususnya SD. Nah, ada 9 prinsip dalam penyelenggaraan negara, yaitu yang pertama, prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Itu merupakan pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansi menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila berapa itu? Loh, Pertama, Pak. Pertama. Kenapa kok Pak Indri ini kok bodomen toh? Tuhanan yang Maha Esa tak kok ke sila keberapa? Saya ora ngono, tapi saya ingin ngecek. Engko jangan-jangan partiaken terus hilang. Terus hilang. Boten, Pak. Jadi prinsip ketuhanan yang Maha Esa itu maksudnya bahwa kita sebagai penyelenggara di bagian, kita merendahkan diri saja ya, di bagian yang paling bawah, yaitu sebagai guru. Ini juga harus mempunyai sifat ketuhanan. Kita harus mempunyai kepercayaan, entah apapun itu, tetapi percayaan itu adalah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, inilah yang menjiwai seluruh wawasan dalam bernegara, yaitu bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu, kalau ada seseorang, baik itu siswa ataupun guru, yang tidak mengakui dengan adanya ketuhanan yang Maha Esa, maka dia akan disingkirkan. Apalagi Densus 88 ya sekarang. Kalau tidak mengakui bahwa ada ketuhanan yang Maha Esa, maka dia akan disingkirkan. Siapa yang menyingkirkan? Minimal teman-teman kolega, minimal teman-teman dalam
satu lingkup tersebut. Ini prinsip yang paling pertama dan yang paling utama. Tidak boleh tidak, harus. Lalu yang kedua, prinsip cinta negara hukum. Cinta negara hukum dan the rule of law, bahwa kekuasaan itu dijalankan oleh hukum. Jadi semuanya, karena ini negara hukum, semuanya siapa yang salah, siapa yang tidak benar, itu harus berhadapan dengan hukum. Harus berhadapan dengan hukum. Siapapun, tanpa terkecuali. Jadi kalau kalian mendengar ada yang para ulama-ulama ditangkap di itu karena apa? Karena bukan karena ulamanya, tapi karena kesalahannya, karena kekurang benerannya. Semuanya harus berhadapan dengan hukum. Apa yang nangis? Siapa yang nangis ya? Pinten sing nangis, Mbak? Itu kok ngeri medeni toh? Tangisnya seperti histeris dulu. menawi anu niku wau teng Pondok Bu Hartini niku wau. Napa disambi nonton napa? Mungkin televisi. Nggih, Pak. Kon mateni ae Mas, anune Mas. Nggih, Mic-nya sampun disuruh minta dibunuh, nanti kalau pas mau bicara dihidupkan lagi. Nggih, Aku ngeri ya nek nangis. Betul. Kalau nangisnya seperti itu, makanya saya itu nggak pernah nonton TV. Kemudian sing nonton TV, sing bongsone sing nangis-nangis entuk kae lah. Sami, Pak. Nangis dhewe. Nangis dhewe. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi yang kedua itu prinsip cinta negara, bahwa negara itu adalah negara hukum, the rule of law. Jadi semuanya diukur dengan hukum. Siapapun itu kalau bersalah harus berhadapan dengan hukum. Harus berhadapan dengan hukum. Tidak pandang bulu. Itu adalah negara hukum. Lah, di dalam di dalam persidangan itu baru nanti terbukti salah atau benar. Ini yang dimaksud dengan negara hukum. Yang ketiga, prinsip paham kedaulatan rakyat. Mempunyai prinsip paham tentang kedaulatan rakyat. Yang artinya bahwa kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya adalah rakyat. Yang ada di negara kita itu kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Jadi rakyat, semua rakyat itu kekuasaan tertinggi. Baik dari itu dibuktikan dengan pemilihan, baik itu MPR, DPR maupun presiden, sampai dengan kelurahan, desa, kepala desa,
kepala desa itu dipilih oleh rakyat. Nah, kenapa kalau RT RW kok meskipun dipilih oleh rakyat kok tidak ada seperti pemilihan demokrasi itu? Karena apa? Karena untuk RT RW itu adalah pimpinan atau pemimpin sosial masyarakat di wilayahnya. Kalau kepala desa kan lain. Ya, meskipun juga ada sosial masyarakat, tetapi kalau kepala desa itu digaji. RT RW orang. RT RW orang. Hanya memang Sakniki angsal, Pak. oleh gaji, Nggih. Sebulan oleh lungguh, 50.000, lungguh. Pak. Wah. Nah, sekarang Anda bayangkan kalau mendapatkan upah bukan gaji. 1 bulan 50.000, 50 bagi 30 berapa? Nggih, 1.000. Ora ning 2.000. Nggih. Nah, ora ning 2.000, 1.500. Sedina 1.500. Dadi RT apa RW di opahi sedina 1.500. Padahal pekerjaannya seperti itu. Dulu saya pernah menjadi RT, pernah menjadi RW, pernah. Durung ngeneng kok sing jenenge gaji, upah atau apapun, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Enenge ngomong nyambut gawe. Pernah saya diangkat, dilantik tadi RT, ya tadi RT. Malam ini, sore ini ya, sore jam 7 dilantik, jam 10 sudah pulang dari pelantikan, sampai di rumah jam 11 tanggane kiwa omah padu karo bojone arep bacok-bacokan. Terus yang perempuan itu rumahnya Karanganom, tapi Karanganomnya bukan Gedek, itu Siti berarti. Namanya juga Siti. Tapi daerah Karanganom, daerah mana saya nggak tahu. Lari ke rumah RT-nya saya, dodok-dodok. Apa ini? Kenapa Mbak? Apa jadi pateni oleh bojo kula nu digawake bendo terus laporan bla 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 bla. Kula wang goncengke ten tak mulih wang goncengke teng Karanganom. Wih deh. Aku saya goncengke apa ora saya remuk awakku. Nah, terus akhirnya apa? Udah gini aja Mbak, ini sampean tak sangoni, waktu itu 50.000 saya mengasih. Sampean wang golek ojek nopo, dulu belum ada Gojek, belum ada Grab. Sampean wang golek Gojek nopo, andong nopo. Ning nek kula kan goncengke sampean, niku mengke kula iso dikeprok oleh bojo sampean malah. Ternyata suaminya itu padunya, bercekcoknya, berkelainya dengan istrinya itu karena cemburu. No, malah aku arep ngeterke. Di samping itu saya dengan istri juga harus bagaimana. Akhirnya ya itu tadi, ya udah kelangan 50.000, melipir, terus dia pergi, suaminya datang ke rumah, mencari, mesti sampean lendeleke. Nah, sampean mesti lendeleke oleh tutuan, ndeleke bojone.
Mau kula ngerti mlebu mriki terus dan seterusnya muni-muni ra karu-karuan. Kula mboten ndelikke Mas. Sakniki wong gledah omah kula mengke nek pancen enten kula wong kapane gelem. Ya karena saya udah tahu kalau dia pergi. Akhirnya dia pulang, enggak ketemu istrinya, terus selang 3 hari, ya, selang 3 hari, lah kok wis runtang-runtung meneh. Waduh Gusti, ini abote RT RW itu seperti itu. Nah, sekarang kalau ada imbalannya 50.000 itu saya kira hanya untuk apa ya? Untuk membeli ATK saja. Untuk membeli ATK. Oke, Pak. Ini mungkin ada kalian bapak apa sopo sing atau kalian sendiri yang menjadi RT atau RW. Akeh tomboke. Nah, itu prinsip kedaulatan rakyat itu bahwa kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya itu ada di tangan rakyat. Nah, oleh karena itu yang dipilih oleh rakyat itu sebetulnya kasarane ngomong mereka itu adalah pelayannya rakyat. Mereka adalah pelayannya masyarakat. Aslinya emang pelayan, babune rakyat, babune masyarakat. Seperti presiden itu pelayannya masyarakat. Ya, pelayannya masyarakat. Nah, kita sebagai guru, meskipun kita tidak dipilih oleh rakyat, meskipun kita tidak dipilih oleh masyarakat, kita melamar sendiri. Apalagi nanti kalau Anda sudah menjadi P3K, sudah menjadi ASN, sudah menjadi pegawai negeri, Anda termasuk pelayan masyarakat. Ini tugasnya melayani masyarakat. Ini karena masyarakat atau rakyat itu memang harus dilayani. Ini prinsip kedaulatan rakyat itu seperti itu. Kekuasaan memang ada di tangan rakyat lewat pilihan-pilihan. Yang keempat, prinsip demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Kalau demokrasi langsung itu dilakukan pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, tapi kalau prinsip perwakilan itu dijalankan oleh lembaga perwakilan rakyat. Sebetulnya lembaga perwakilan rakyat itu pun dipilih oleh rakyat. Yang kelima, prinsip pemisahan kekuasaan dengan sistem check and balance. Bahwa kedaulatan rakyat itu dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dijalankan negara yang sederajat. Jadi ada kalian mungkin pernah mendengar adanya trias politika. Ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, oleh karena itu, penguasa eksekutif maupun penguasa legislatif ini tidak bisa campur tangan di kekuasaannya yudikatif. Demikian sebaliknya, kekuasaan yudikatif tidak boleh ikut campur mengurusi kekuasaannya eksekutif maupun legislatif.
tetapi semuanya saling check and balance. Jadi ada keseimbangan antara ketiga kekuasaan tersebut. Itu prinsip pemisahan kekuasaan. Terus yang keenam, prinsip sistem pemerintahan presidensil. Pemerintahan presidensil itu mengandung makna bahwa yang memegang kekuasaan menjalankan pemerintah itu berada di tangan presiden. Pemerintahannya berada di tangan presiden. Kalau pemerintahan kerajaan berbeda lagi, ya, berbeda lagi. Ada kepala pemerintahan sendiri, ada kepala negara sendiri. Tapi kalau presidensil, sistem pemerintahannya baik pemerintahan kepala negara maupun kepala pemerintah itu ada di tangan presiden. Biasanya kalau itu negara kerajaan, kepala negaranya adalah seorang raja atau ratu atau kaisar. Kalau pemerintahannya dipegang oleh seorang perdana menteri. Menteri yang paling awal, kepalanya menteri-menteri dengan perdana menteri. Yang ketujuh, prinsip kesatuan dan keragaman. Kesatuan dan keragaman. Bahwa NKRI ini merupakan negara persatuan yang dalam arti warga negaranya harus erat bersatu menjunjung kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Bahkan NKRI sekarang dikatakan NKRI harga mati. Maka banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin memecah belah negara kesatuan dan persatuan Republik Indonesia itu dengan paham-paham yang lain. Dengan paham-paham yang lain. Dengan cara-cara yang mereka bisa usahakan. Tapi semuanya mental. Karena kesatuan dan persatuan itu sudah menjadi cita-cita bangsa kita. Dan didukung oleh aparat penegak hukum maupun aparat-aparat pemerintah bagi siapapun yang ingin berusaha memecah belah NKRI dengan paham-paham yang dikenalkan, yang diucapkan, itu mesti akan ditindak secara hukum siapapun. Karena negara kita negara hukum. Nah, para terduga, terdakwa, tersangka, teroris, ini sekarang ditangkap, diadili secara hukum. Siapapun itu tidak pandang bulu selama ingin memecah NKRI. Ini yang ada. Tetapi orang-orang tersebut, orang-orang yang tetap ingin memecah itu, atau paham-paham yang mengikuti paham-paham mereka itu tidak terima. Tidak terima. Maka gonjang-ganjinglah negara ini dengan adanya mereka-mereka itu.
Jadi kalau kalian baca berita-berita, memang keadaannya seperti itu. Yang ke-8, prinsip demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar politik. Apa itu? Demokrasi ekonomi itu adalah paham demokrasi yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 45. Sudah digariskan di Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Itu terletak pada termaktub dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang 45 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, 9, prinsip cinta masyarakat madani, yaitu prinsip yang memandang bahwa ketiga wilayah atau ketiga domain, yaitu negara, masyarakat, harus sama-sama dikembangkan keberadaannya dalam hubungan yang fungsional, sinergis, dan seimbang. Ini 3 domain atau masyarakat madani. Negara dan masyarakat itu harus sama-sama dikembangkan. Ini prinsip-prinsip penyelenggaraan negara. Kita harus tahu itu karena ini sebagai bekal di dalam kita mendidik siswa SD kita di tempat sekolah masing-masing. Tanpa adanya itu, siswa akan liar, tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Itulah prinsip-prinsip penyelenggaraan negara. Ada pertanyaan, sanggahan, ataupun tanggapan? Saya persilahkan. Belum, Pak. Dereng. Dereng. Kalau belum, saya yang bertanya. Coba kalian cari bagaimana bunyinya pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 45. Kudunya apa? Guru SD kudunya apa? Dipersilahkan. Pasal berapa, Pak? Ya kuwi, pasal 33 dan 34. Yo. Berapa? Kesejahteraan sosial, Pak. Lah yang kuwi nganggo neneng. Munine piye munine? Menggambarkan Komplite lho. pengelolaan perekonomian Fakir sebagai miskin dan anak terlantar. Sing Kalau- cetha sapa jenenge? Munine piye? Karena itu ditata. Jaminan sosial. Pasal 33 jaminan sosial. Ngono kuwi tak. Pasal 33 bunyinya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan bunyi Ini pasal apa? 34, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ngoten, Pak. Jenengmu sapa, Nduk? Anggra ini, Pak. Ini. Nah, itu adalah bunyi pasal 33 dan 34. Fakir miskin dipelihara oleh negara. Nah, apakah ada tanggapan kenyataan yang ada di
masyarakat dengan bunyi pasal 33 ini, saya mohon tanggapannya. Saya Pak Dipersilahkan. Esti Putri. Oh, iya. Iya Pak, Esti Putri. Iya Pak. Untuk di zaman sekarang ya Pak ya, mungkin kalau dulu kan zaman waktu SBY itu kan ada BLT seperti itu ya Pak ya. Jadi ada sembako. Kalau zaman sekarang karena ada corona mungkin ada bansos. Tapi kebanyakan itu yang dapat itu malah bukan yang yang miskin gitu loh Pak. Jadi malah kayak cuman dipilih sesuai, kadang itu kayak ada, kalau itu keluarganya dari kepala desa gitu malah dipilih-pilih Pak, kayak gitu. Kalau di tempat saya kebanyakan seperti itu. Terus ada juga Pak waktu itu kayak cuman pemerataan. Jadi yang dapat siapa tapi nanti dibagi-bagi sama keseluruhan kayak gitu juga ada Pak, itu di daerah tempatnya kakak saya. Jadi tidak membedakan gitu loh Pak. Jadi kalau yang harusnya yang dapat itu cuman yang miskin, tapi nanti kalau ada kecemburuan sosial kan Pak, jadi semua disamaratakan seperti itu. Ada lagi? Ngoten, Pak. Terima kasih Esti. Nanti kita bahas. Inilah yang namanya diskusi. Ayo yang lain. Pak. Setiawan Rista Pak. Ya. Oke. Untuk niku nggih Pak, napa fakir miskin dipelihara oleh negara. Untuk saya sendiri di sekolah itu ada program yang namanya PIP itu loh Pak, program Indonesia Pintar. Nah, itu ditujukan lebih khususnya itu ke anak yang kurang mampu atau yang keluarganya kurang mampu. Lah itu PIP itu kan ada beberapa tahap. Lah itu dari tahap 1 sampai tahap 90 sekian itu ada. Lah itu ada khusus tahap untuk anak yatim, ada khusus untuk yang miskin, dan juga tidak menampik juga itu ada tahap khusus itu yang untuk pemangku kepentingan. Jadi seperti nanti seperti Pak Lurah atau anggota DPR itu nanti istilahnya punya kuota sendiri mau memasukkan siapa, dan itu juga tidak bisa diganggu gugat. Jadi sepertinya sudah jalan untuk fakir miskin dipelihara oleh negara, tapi bisa ditingkatkan lagi agar lebih optimal. Ngoten Pak. Oke. Ya. Nanti kita bahas tapinya itu. Tapinya itu nanti kita bahas masuk SD. Yang lainnya. Seperti Widyastuti Pak, mau menambah Pak. Ya. Ada 2 itu. Widyastuti harus. Oke, terus yuk. Evi ya Pak ya, untuk fakir miskin ini pemerintah sudah berjalan beberapa tahun. Itu adanya PKH Pak, program Keluarga Harapan, itu yang diberikan kepada fakir miskin yang ada di Indonesia, yang salah satunya itu rumahnya yang ada ditempeli stiker berwarna merah, dan itu ada poin-poin bahwa keluarga itu mendapatkan apa saja. Dari PKH itu yang saya ketahui Pak, setiap keluarga itu setiap bulan akan mendapatkan beras, kemudian ada tambahan yang lainnya, misalnya ada telur, ada buah, ada kacang hijau, dan lain-lainnya. Juga bantuan untuk biaya sekolah untuk anak-anak yang fakir miskin itu, ada juga yang biaya untuk jika ibunya itu hamil, diperhatikan dari pemerintah sampai nanti melahirkan. Dari yang balita juga sampai biaya itu sampai anak-anak lulus SMA Pak. Itu. Selain dari PKH ada KKS Pak. KKS itu menurut istilahnya mereka itu turunan dari PKH, jadi mereka tidak mendapatkan dana, tetapi mereka hanya mendapatkan bantuan beras setiap bulannya. Yang dulu itu ada bantuan
beras yang mungkin kebijaksanaan tiap daerah berbeda-beda, Pak. Ada yang diberikan khusus hanya pada fakir miskin, ada yang dibagikan rata, dan sekarang tidak ada beralih menjadi PKH dan KKS itu, Pak. Jadi pemerintah memang sudah memperhatikan untuk fakir miskin. Begitu, Pak. Terima kasih. Tidak ada tapinya. Seperti Ya. Mas Papa tadi bilang ada tapinya. Kalau untuk Ya, oke. PKH dan KKS di daerah saya, Pak, sebagian besar sudah menyasar, Pak. Begitu. Oke. Terima kasih. Oke. Oke. Saya Yang satu lagi mau- siapa itu tadi? Pulau, Siapa? Pak. Ayo, yang satu lagi. Anggreni, Pak. Ya, Anggreni, yuk Anggra. Seperti di desa nih, mbokku dapat Jankesmas, Pak. Jadi kalau periksa itu dapat rujukan dari puskesmas, terus bisa dirujuk ke rumah sakit, Pak. Ya, tambahan dari Bu Evi tadi, Pak. Ya, itu di rumah mbokmu. Nggih, di Jimbung. Kalau di rumah mamahmu, Di rumahku mboten etok, Pak, kula, Pak. berarti mau Nggih, Pak. buakmu. Nggih. Nggak ada tapinya? Mboten pun, matur suwun, Pak. Jadi begini ya, memang pemerintah ini maunya tetap menjalankan Undang-Undang Dasar 45 yang tadi kita masalahkan pada pasal 33. Fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Fakir miskin dan anak-anak terlantar. Yang dimaksud dengan dipelihara oleh negara, itu tidak kok terus murni dipelihara, makan diberi, itu tidak seperti itu. Tetapi pemerintah ini membina, di samping memberikan sesuatu yang sifatnya konsumtif, ini pemerintah juga membina agar orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang tersebut ini dapat mandiri. Ini yang paling penting. Ya, yang paling penting. Sehingga apa? Sehingga kalau suatu ketika yang dalam tanda kutip orang-orang tersebut sudah bisa mandiri, maka bantuan-bantuan yang sifatnya konsumtif itu dihentikan karena sudah bisa mandiri. Jadi sekali lagi, tidak hanya barang-barang atau bantuan yang bersifat konsumtif, tetapi juga bantuan yang berupa pembinaan, pengarahan kepada sesuatu agar orang tersebut dapat mandiri. Nah, oleh karena itu ada kursus-kursus gratis, sehingga orang tersebut kalau sudah dapat mengikuti kursus dan bisa mandiri, bisa mencari makan sendiri dari hasil kursus itu, maka dia akan dilepas bantuannya. Karena sudah dianggap bisa mandiri. Sampai di situ. Nah, terus kalau apa yang diutarakan ST dan Mas Tapa itu tadi, ada tapinya, kok begini, kok begitu, itu karena apa? Karena itu manusianya, bukan pemerintahnya, tetapi manusianya yang ada di bawah. Mereka tidak terima. Contoh kecil. Nek kudune baru ditempeli, di rumahnya ditempeli kartu abang, kartu miskin, itu mestinya sudah malu. Nek wong normal.
Artinya Bukan apa? normal. Artinya kalau dia itu diberi itu, tempeli itu, dia dianggap miskin. Ya, dia dianggap miskin. Tetapi karena ya jenenge wong akeh, alah sing penting oleh bantuan. Aku mbok arep mbok anggap wong larat ya sak karepmu, sing penting aku entuk. Padahal dia kaya. Nah ini. Terus tapi yang lain yang seharusnya itu sudah tidak dapat, mosok pegawai negeri kok malah entuk. Nah itu karena apa? Karena ya orangnya itu tadi, orang duwe isin. Ya, orang duwe isin. Pejabat membagikan kepada saudara-saudaranya dari ST mau. Anggere sedulure lurahe ya dikei kartu. Nah itu sebetulnya tidak boleh. Harusnya orangnya dikei kuwi ya wah kula pun mampu. Dikei ini kok mawon sing mboten mampu. Harusnya seperti itu. Mosok mobil ting berangkang nampa bantuan seperti itu juga ada. Ya, itu juga ada. Nah, itu yang namanya salah sasaran. Bahkan pada saat Menteri Sosialnya siapa sih yang sekarang ini Risma, ya Risma hari ini kan kemarin kan malah menemukan bantuan fiktif, artinya daftar fiktif. Padahal itu banyak sekali, ya, ribuan penerima bantuan fiktif. Nah, diaudit. Nah, itu ulah siapa? Ulah wong dhuwur-dhuwur kuwi mau. Kayak contohnya kayak lurahe, PST mau dan sebagainya. Kalau rakyat Indonesia itu semuanya jujur, ya, bantuan pemerintah itu saya kira juga sudah cukup kepada mereka-mereka yang perlu dibantu. Nah, Anda, apa peran Anda terhadap ini? Harusnya peran Anda terhadap ini tidak hanya diam saja, orang mau gerenang-gereneng, ning minimal mengingatkan kok raisin to, Mbak, kok raisin to, Bu, raisin to, Pak, di melarate. Itu kan luweh ae lah dengan halus mengingatkan. Orang ngelek keneng mengingatkan. Ini yang terjadi yang diterjang oleh jalan tol Jogja Solo, ya, jalan tol Jogja Solo di wilayah Klaten, daerah Kuncen atau daerah mana itu. Itu ada beberapa penerima bantuan, tapi karena sudah mendapatkan ganti untung, orang ganti rugi. Ganti untung sehingga dia seolah-olah menjadi OKB, orang kaya baru. Bantuan-bantuan yang mereka terima dan yang akan diterima itu dikembalikan kepada pemerintah untuk saya tidak usah dibantu lagi karena saya sudah mampu. Nah itu yang bagus seperti itu. Dulu ada bantuan di sekolah ketika itu saya menjadi kepala sekolah di SMP 3 Klaten. Ada penerima bantuan yang seharusnya penerima bantuan itu ya wong melarat. Tapi dia seorang PNS. Orang PNS datang karena memang saya undang, saya suruh tanda tangan orang tuanya. Dia datang dengan mengendarai mobil. Wedok ini. Wong wedok kan setengahnya pamer. Maaf ya, neng memang itu di situ gitu. Datang pakai mobil, masuk rumah, yang PNS itu akunge atau suaminya.
istrinya ibu rumah tangga, datang pakai mobil, koyo toko Semar, Komplit, Semar Pak. Bedan, Semar Nusantara, Ngerenteng, Pak. renteng grandul ngono wae. Loh, wonten kersa Bu, ya saya kira itu bukan penerima bantuan. Jadi anu Pak, Tapak Asmo, niki anak kula asal bantuan bla 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 dan sebagainya. Niku bantuan niku tinggi wong mboten duwe niku Bu, niku orang fakir miskin yang dibantu. Lho kono panjenengan termasuk fakir miskin kok asal bantuan. Kalau nggak salah PKH itu. PKH kan ada yang eh, bantuan untuk membayar SPP atau apa itu. Nah, kula nggih mung dikeki kok, nggih kula nggih gelem no wong jenenge dibantu. Oh, nggih pun monggo Tapak Asmo nek mboten isin. Ya, tambah itu. Nek mboten isin monggo. Lah nek isin terus pripun? Nek isin nggih mboten ditandatangani. Napa ditandatangani ning di anake wong liya sing luwih berhak. Nggih diparingke kancane niku sing luwih berhak. Saya hanya seperti itu. Tapi akhirnya dengan abang ireng raine karena mungkin malu dileh-lehke, dia tanda tangan dan anaknya selang beberapa hari anaknya yang diminta untuk laporan kepada saya, kepada kepala sekolah. Pak, niki bantuan yang ditandatangani Ibu kalau wingi itu sekarang diberikan kepada si A. Oke, ya makasih matur karo Ibu karo Bapak Lah saya cek si A itu. Apakah betul ini? Nggih Pak. Oh ya wes, puji Tuhan. Ini. Nah, berkaitan dengan ini, monggo lah kita sebagai pelayan masyarakat, sebaiknya kita juga melayani. Nah, daripada diberikan kepada mereka itu pada gurunya, gitu, yang notabene gajinya hanya 75.000 satu bulan, mulang, gitu. Anda sekalian kan seperti itu, toh. Tapi apa Anda nuntut? Tidak. Karena kita adalah pelayan. Ya, kita adalah pelayan. Oke. Ada lagi yang mau dibahas? Saya persilahkan. Hilang. Hilang. Mboten, Pak. Dereng ngeten melih, Pak. Oke, kalau belum ada, kita screenshot lagi, dipersilahkan. Nggih. Biar banyak dulu. Niki jenengan mboten tumut screenshot, Pak. Ya tumut ya rapopo. Nggih. Nggih kula screenshot nggih, Pak. Oke. Ya. Oke, sampun. Ya. Oke, saya lanjutkan. Yang B itu kedudukan, fungsi, dan kewenangan lembaga negara. Kok
fungsinya lembaga negara. Lembaga negara di tingkat pusat ini memegang kekuasaan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45. Kedudukan dan wewenang MPR ini merupakan lembaga negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. MPR itu kedudukannya sejajar dengan lembaga yang lain. Kedudukan, fungsi, dan wewenang DPR, DPR itu lembaga pembentuk undang-undang. Jadi DPR yang membentuk undang-undang. Kedudukan, fungsi, dan wewenang DPD, fungsinya itu terbatas di bidang legislatif. Jadi, di bidang legislatif, di bidang anggaran, di bidang pengawasan, dan di bidang pertimbangan. Nah, sekali lagi kalau DPR ini membentuk undang-undang, tetapi kalau DPD itu terbatas hanya legislatif, anggaran, dan pengawasan serta pertimbangan. Kalau presiden ini pemegang kekuasaan pemerintah atau lembaga eksekutif yang mempunyai kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah. Ada yang membentuk undang-undang, DPR, presiden berhak untuk menetapkan peraturan pemerintah. Nah, kedudukan wewenang yudikatif masuk di dalamnya Mahkamah Agung, pengadilan negara tertinggi, di dalam melaksanakan tugasnya bebas, terlepas dari pengaruh pemerintah. Jadi termasuk pengadilan ini bebas, kedudukannya bebas, tidak terpengaruh oleh legislatif maupun eksekutif. Jadi bebas. Terus kedudukan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, ini berfungsi memeriksa pengolahan keuangan negara. Kedudukannya juga bebas dan mandiri, berhubungan dengan pengawasan yang dilakukan oleh parlemen. Ini artinya bebas di sini adalah tidak terikat dengan lembaga yang lain, tidak terikat dengan lembaga eksekutif maupun yudikatif. Dimaksud seperti itu. Ini kedudukan, fungsi, dan kewenangan lembaga negara. Terus yang ketiga, konsep otonomi daerah. Kebijakan pemerintah dalam otonomi daerah. Otonomi daerah itu adalah hak dan wewenang serta kewajiban suatu daerah untuk mengatur, untuk mengurus sendiri pemerintahannya. Ya, mestinya pemerintahan setempat. Meskipun mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri, tetapi harus tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tersirat dalam konsep desentralisasi. Otonomi daerah seperti Klaten. Nah, ini dulu itu
sebagai otonomi daerah. Sehingga ada pemekaran wilayah tertentu seperti Ketandan, gitu, Benarum, itu muncul kecamatan sendiri yang dulu ikut Klaten bagian selatan. Klaten sendiri kan ada kecamatan Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan. Nah, Bonarum tidak masuk di Klaten Selatan, berdiri sendiri kecamatan Bonarum. Klaten Utara, Ngawen tidak ikut Klaten Utara, tetapi berdiri sendiri menjadi kecamatan Ngawen. Nah, ini adalah pemekaran terdampak dengan otonomi daerah. Asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah, asas-asasnya, yaitu yang digunakan adalah asas yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yaitu asas otonomi dan tugas pembantuan pelaksanaan urusan pemerintah, baik yang diselenggarakan secara langsung. Otonomi daerah, asas otonominya itu ada asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, tetapi tetap masih dalam ranah dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak dimerdekakan, tidak, ya, hanya diminta untuk mengatur, tidak tidak didikte dengan pemerintah yang ada di atasnya. Yang B, ada asas otonomi, ada asas tugas pembantu, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan instansi vertikal di wilayah tertentu. Jadi dalam hal ini, dalam asas desentralisasi, dalam asas otonomi, ini tetap ada yang membantu, yaitu pemerintahan gubernur. Terus yang ketiga, konsep otonomi daerah yang ketiga, yaitu pembentukan daerah. Pembentukan daerah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu gabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersatu dan melalui pemekaran satu daerah menjadi beberapa. Seperti saya contohkan itu tadi. Dulu Bonarum ini menjadi satu di Klaten Selatan. Tapi sekarang sudah bisa menjadi, karena pemekaran itu menjadi kecamatan sendiri. Ngawen juga seperti itu. Ini tentang pembentukan daerah. Dilanjut, hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 45 sebagai wujud kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi kita sebagai warga negara ini mempunyai hak dan kewajiban. Mestinya kita sebagai warga negara, kita tidak hanya menuntut hak kita,
tetapi kita harus memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara. Hukum ini dapat dibagi dua, yaitu objektif dan subjektif. Kalau hukum yang objektif itu adalah peraturan hukumnya atau peraturan secara umum, itu objektif. Tetapi kalau hukum yang subjektif itu peraturan hukum yang dihubungkan dengan seseorang tertentu sehingga menjadi hak dan kewajiban. Karena apa? Karena hak dan kewajiban ini tidak dapat dipisahkan. Hak dan kewajiban harus tetap digandengkan. Istilahnya digandengkan. Hak dan kewajiban harus tetap digandengkan. Untuk apa kok tidak digandengkan? Untuk apa kok tidak bisa dipisahkan? Karena untuk memelihara ketertiban, memelihara keamanan, dan memelihara keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, hak dan kewajiban harus digandengkan. Karena apa? Karena mempunyai kedudukan sama, mempunyai kedudukan yang seimbang. Kita tidak bisa hanya menuntut hak kita tanpa kita memberikan kewajiban kita. Ini. Nah, jaminan hukum atas hak warga negara ini dimuat di Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama, hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak kebebasan memeluk beragama dan beribadat. Yang keempat, hak mendapatkan pengajaran. Ini adalah hak warga negara, ya, hak warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Untuk dimengerti, sekarang saya bertanya, mohon minta partisipasi Anda semuanya, karena tadi disebutkan bahwa jaminan atau hak warga negara itu termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu hak kedudukan yang sama dalam hukum, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan, hak kebebasan agama, memeluk agama, hak mendapatkan pengajaran. Nah, tugasnya saya tunggu 3 menit, termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45 pada pasal dan ayat berapa yang ada hak-hak tersebut. Waktunya 3 menit. Oke? Pasalnya saja ya, Pak. Ya, pasalnya dan bunyinya. Oh, kali bunyinya, nggih, sebentar. Untuk membuktikan bahwa, oh bener toh.
Pak In, Ya, saya sudah halo. ketemu, Pak. Ya, Oke, saya sudah ketemu. Nunggu temennya. Oh ya. Sudah ketemu, Pak. Ya, yuk, Sudah ketemu. sebutkan namanya. 4 orang ya. Siapa dulu? Sebutkan dulu, nanti Evi, baru. Pak. Evi. Evi Widyastuti. Ya, yang kedua. Dian Agustin, Pak. Nah, yang ketiga. Harlina, Pak. Erlina. Yang keempat. Julia Sanggar, Pak. Ya. Oke. Evi. Ya. Yang pertama, hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan terdapat dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Ayo terus ya. Oh, nggih. Dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian yang kedua, hak atas pekerjaan dan Sudah. Yang kedua, Bare Epi Mas apa? Oh iya, Pak. Mbak Dian, Pak. Nggih. Sama kayak Bu Evi, Pak, tentang hak dan kewajiban telah dicantum dalam Undang-Undang 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30. Pasal 26 ayat 1. Halo Ya. Dian. Dalam bagianmu itu ya. hak atas pekerjaan dan penghidupan. Terus bagiannya tak Bare Dian sopo? Oh, nggih. Ya, yang hak atas pekerjaan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Baleni. Oh, nggih. Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum. Ya. Itu kan Evi tadi. Oh, yang Bagianmu. pasal 27 ayat 2, Pak. 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya. Terus yang ketiga. Harlina, Pak, nomor 3. Nomor 3, hak atas kebebasan memeluk beragama dan beribadat itu terdapat pada pasal 28E ayat 1 yang berbunyi kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terus? Sudah, Pak. Yang keempat? Yang keempat. Saya, Pak, tapi sama kayak Mbak Harlina, Pak. Saya nemunya yang
pasal Hak mendapat pengajaran itu 2. pasal 31, Pak. Hak mendapat pendidikan. Piye bunyinya? Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang layak. Ya. Terus sekarang saya bertanya, siapa yang berani itu rebutan? Bunyi pasal 29. Ayat berapa, Pak? Diulangi Bapak. Apa namanya? Ayat Bunyi 2. pasal 29. Saya Pak Ermawati. Saya Pak Dian Agustin. Ermawati Pak. Dian wis Ermawati gendit. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara dasar atas yang maha dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Seperti itu, Pak. Terus, terus sekarang saya tanya lagi, yang diutarakan oleh yang mengutarakan nomor 3 tadi kan menyebutnya pasal 28, ora pasal 29. Yang pasal 28 apa tadi? Yang nomor 3 tadi siapa itu tadi? Pasal 28 tentang hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, Pak. Nah, ini mau Kak menyebutkan nomor 2 pasal 28 toh? Oke, yang Mbak Harina tadi menyebutkan pasal 28. Ya. Berarti keliru toh mau, saya ngerti toh kelirune. Yang 28 itu berserikat dan berkumpul, yang 29 bebas memeluk agama. Oke? Oke? Iya, Pak. Iya, Pak. Irma? Iya, Pak. Ya Pak. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Iya. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 45 sebagai wujud kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Ini pasal 27. Kewajiban ikut upaya membela negara. Pasal 27. Penerapan hak dan kewajiban dalam hukum. Penerapan hak dan kewajiban dalam politik. Hak memilih dan dipilih. Hak menyampaikan pendapat tertulis maupun lisan. Hak menjadi anggota organisasi sosial politik. Hak menjadi anggota organisasi massa, ormas. Terus penerapan hak dan kewajiban dalam pendidikan. Penerapan hak dan kewajiban atas pekerjaan. Penerapan hak dan kewajiban beragama. Dan secara umum kewajiban negara dapat dibedakan atas kewajiban terhadap Tuhan, kewajiban terhadap dirinya sendiri, kewajiban terhadap masyarakat, baik itu di kampung, di kehidupan sosial setempat, dan kewajiban terhadap negara. Nah, ini kewajiban-kewajiban ini perlu diusahakan oleh setiap pribadi. Kita break lagi, yaitu ada adan, kita hormati yang mau sholatnya nanti aja biar adanya berlaku. Iya, Pak.
Oke, halo. Boleh kita cabut ya. Oke, Pak. Siap. Iya, Pak. Oke. Saya tanya dulu. Ini Mas Setiawan ini ngerekam itu hasil rekamannya nanti bisa dikirim, Mas? Saya kirim link YouTube atau biasanya saya share linknya di grup WA nih kali Pak. Tinggal dudul mawon mungkin reply. Oh, di grup WA kita. Oke, grup IPS. Itu naik saya kirim besar Pak. Itu berapa ratus MB itu Pak. Tadi saya simpannya ke YouTube. Jadi nek mau muter tinggal dudul ngoten. Nah, ya tinggal dudul. Carinya di mana? YouTube. Di link grup IPS nih Pak. Yang grup kelas semester 3 di itu kan. LMS-nya. LMS apa? Link Di deskripsi linknya grup. itu. Oke, deskripsi Oke, ya. grup WA. Oke, ya. Nanti coba saya carinya. Oke, kita lanjut. Sikap masyarakat terhadap perubahan sosial. Yang pertama, ya, kita sebagai masyarakat, kita harus bersikap dalam perubahan sosial. Jadi, perubahan sosial itu pasti terjadi setiap saat, setiap waktu. Yang pertama, informasi dan pembentukan sikap. Informasi yang diperoleh seseorang atau yang diperoleh kelompok ini dapat membentuk sikap orang dalam kelompok tersebut. Jadi sebuah informasi yang diperoleh seseorang atau kelompok ini dapat membentuk sikap
Yang pertama, fakta objektif. Terbentuknya sikap oleh informasi, terutama disebabkan karena respon yang sejalan dengan komponen pengetahuan sebelumnya. Ketidakbenaran fakta, objek sikap akan menimbulkan sikap negatif pada seorang atau kelompok. Jadi fakta objektif ini karena terbentuk karena informasi, ya. Tadi kan di yang pertama tadi pengertian bahwa informasi itu diperoleh seseorang atau kelompok, ini akan menentukan sikap orang tersebut. Nah, kalau yang fakta objektif, ini informasi yang diterima, ya, itu karena sejalan dengan pengetahuan sebelumnya. Sejalan, artinya sejalan itu benar. Data dan faktanya dapat dipercaya. Sejalan, maka itu akan membentuk sikap. Tetapi kalau faktanya itu tidak benar, pasti akan menimbulkan sikap yang negatif pada orang tersebut atau pada kelompok tersebut. Yang kedua tentang sumber faktanya. Di samping kebenaran fakta yang erat kaitannya dengan respon, dengan pengetahuan, respon dengan kognisi, juga tergantung pada sumber fakta. Sumber fakta dapat diklasifikasikan pada 3 jenis. Jadi kalau di samping harus sejalan dengan pengetahuan sebelumnya, juga harus mempunyai sumber. Ya, sumbernya jelas. Sumber informasi itu jelas. Nah, itu ada 3 sumber informasi. Ada 3 jenis. Yang pertama, otoriter. Pada umumnya, sulit diperoleh fakta yang penting langsung dari sumbernya. Karena apa? Karena berbagai hal. Karena kesempatannya, karena biaya, dan keahlian untuk memperoleh fakta tersebut berbeda. Nah, ini sumber yang otoritas. Jadi kalau sumber otoritas itu fakta-fakta yang penting yang diperoleh langsung dari sumbernya. Tapi itu akan sulit. Sulitnya karena apa? Karena mungkin kesempatannya belum ada, biayanya mahal, keahliannya untuk memperoleh fakta itu pun juga tidak sama. Ini yang otoritas. Nah, sikap masyarakat terhadap perubahan sosial, informasi dan sebelumnya. Ini ada 3, ya, sebetulnya ada 3 jenis, yaitu otoritas, dan yang B dan C, ya, B dan C, ini menjadi tugas Anda untuk mencari. Saya hanya memberikan rangsangan, ya, bahwa sumber fakta ini ada 3, saya berikan 1, yaitu otoritas. Masih ada yang kedua dan yang ketiga. Masih ada B dan C.
B dan C itu menjadi tugas Anda untuk mencari di buku modul. Lanjut. Informasi dan pembentukan sikap. Para ahli ini telah menemukan hasil penelitiannya, yaitu jumlah informasi yang dimiliki seseorang ini sangat berhubungan dengan pendidikan dan pendapatannya. Yang kedua, orang yang berpendidikan, yang berpenghasilan di atas rata-rata, ini cenderung berlangganan majalah ataupun sumber-sumber informasi yang dipercaya. Jadi sekarang sudah jarang orang-orang yang berpenghasilan itu langganan majalah, ya mesti mencari sumber informasi dari sosmed, dari sosial media. Maklum, karena modul ini dibuat sebelum sosmed, sosial media di dunia maya marak, ini sudah ada. Terus yang ketiga, orang yang berpenghasilan kurang ini rata-rata mempercayai dari radio atau televisi yang bisa dipakai sebagai sumber informasi. Radio itu dipercaya karena apa? Karena menyiarkan berita secara cepat. Sedangkan majalah ini melaporkan secara mendetail. Oleh karena itu, orang-orang yang berpenghasilan kurang ini biasanya cenderung mencari berita dari radio. Ini orang-orang yang aktif. Ini hanya sebagai sumber informasi saja. Penciptaan penemuan atau distorsi fakta. Kurangnya fakta yang relevan dan adanya fakta yang bertentangan ini menyebabkan seseorang menemukan atau mengubah fakta, tetapi menunjang dan identik dengan sikap yang ada. Nih, kalau kekurangan fakta yang relevan, bahkan ada fakta yang bertentangan, ini seseorang pasti akan mengubah fakta-fakta yang ada. Tapi seharusnya fakta yang dirubah itu ini dapat menunjang dan identik dengan sikap yang telah ada. Para ahli menemukan dari hasil penelitiannya bahwa yang pertama, penampilan dan realita. Adanya otoritas yang kurang dipercaya menyebabkan orang yang menerima informasi lebih mempercayai apa yang dilihat, apa yang diamatinya. Ya, ini penampilan dan realita. Terus afiliasi kelompok. Ada beberapa hal yang penting dalam pengembangan sikap, yaitu nilai-nilai kelompok. Yang kedua, norma-norma kelompok. Yang ketiga, pengaruh kelompok terhadap pembentukan sikap. Ini afiliasi kelompok. Yang keempat, masih sikap masyarakat terhadap perubahan sosial.
sikap individu itu mencerminkan kepribadian. Pembentukan sikap akan membantu dalam membina kepribadian seseorang. Kepribadian dibentuk oleh beberapa komponen sikap seseorang. Jadi kepribadian seseorang ini ditentukan oleh sikap orang tersebut. Sikapnya sombong, oh berarti kepribadiannya orang itu juga tidak baik. Sikapnya sidik-sidik nesu, oh berarti kepribadian orang itu tidak lembut. Nek sikap iki ayem, tentrem, oh kepribadian orang itu mesti mempunyai kesabaran yang tinggi. Nah, sikap seseorang itu, komponen sikap seseorang itu, ini antara lain sikap keamanan. Seseorang yang beragama dengan baik, orang memeluk tok, tapi beragama dengan baik, menjalankan agamanya dengan baik, bertakwa agamanya dengan baik, maka akan membentuk kepribadian yang lembut, kepribadian yang halus, kepribadian yang hati-hati dalam bicara, dalam bertindak, dalam berperilaku. Ini sikap keamanan. Jadi sikap keamanan sekali lagi ini ditentukan oleh tingkat keagamaannya yang baik. Tapi tidak mempunyai orang yang tidak beragama dengan baik, maka kepribadiannya pun mesti amburadul. Nek ngomong ya kaya wong ranti agama, sithik-sithik biro luka metu kabeh, gitu. Terus tingkah lakunya pun juga gebrak sana gebrak sini, bicaranya juga serwal-serwol, tidak tahu sopan dan santun, orang ngerti unggah-ungguh. Nah, orang ngerti unggah-ungguh lah ini orang ini tidak mempunyai atau tidak beragama dengan baik menurut sikap keamanan. Yang kedua, sikap sukuisme. Suku atau keturunan ini membentuk sikap dan kepribadian seseorang. Seperti itu tadi, tata cara berbicara, tata cara makan, cara minum, cara berpakaian, cara bekerja, ini akan membedakan antara seorang yang satu dengan orang yang lain di antara bangsa-bangsa lainnya. Ini biasanya dari dilihat dari sukuismenya, dari kesukuannya. Ini dapat dilihat dari itu tadi, tata cara berbicara, tata cara makan, carane makan, carane minum, cara berpakaiannya bagaimana. Nih. Yang ketiga, sikap politik. Sikap politik ini membina kepribadian seseorang untuk dapat menguasai diri dan orang lain. Menguasai diri dan orang lain. Dengan cara-cara tertentu. Dengan cara-cara tertentu. Memang sikap
politik seseorang itu yang jelas pasti akan dipengaruhi oleh kelompok politiknya. Padahal orang bilang politik itu kejam. Mengapa dikatakan kejam? Karena memang politik, sikap politik ini adalah cara menguasai diri dan menguasai orang lain. Piye carane orang lain bisa terkuasai oleh kita. Itu sikap politik. Nah, karena itu maka katakan politik itu kejam. Nah, sikap politik itu dapat diketahui dari kelompok politiknya. Tetapi ada juga sikap politik seseorang yang tidak setuju, tidak cocok dengan politik kelompoknya, pasti orang tersebut akan nyebrang. Pasti orang tersebut akan menghindar. Pasti orang tersebut akan keluar dari kelompok politik tersebut. Jika ada kecocokan, baru orang tersebut akan bergabung pada kelompok politiknya. Itu adalah hak kita sebagai warga negara untuk berpolitik. Dan yang terakhir, sikap internasional, yaitu sikap yang dipengaruhi oleh pengetahuan, wawasan pengetahuan, dinamika kehidupan seseorang dalam membentuk kepribadian. Jadi kalau sikap internasional, ini pengaruhnya dipengaruhi oleh wawasan pengetahuan secara internasional yang membentuk kepribadian orang tersebut. Jadi kalau orang tersebut itu sudah atau sering berwawasan pada pengetahuan secara internasional, maka orang tersebut sikapnya menuju kepada dunia. Jadi tidak hanya parsial dalam kelompok kecil di wilayahnya. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena waktunya. Sebelum kita akhiri, tolong di screenshot lagi. Ini saya screenshot nih, Pak. Oke. 1, 2, 3, sampun, Pak. Sampun, nggih. Mas, tolong Mas, sekarang rekamnya panjenengan bunuh dulu, coba bisa tidak